Selamat jumpa lagi guys. Siapa yang tak kenal Gunung Bromo dan Gunung Dieng? Dua tempat ini menjadi favorit para wisatawan. Kebetulan awal tahun 2024 ini kami telah mengunjungi kembali dua tempat wisata ini. Sehingga kami tertarik untuk membuat listing persamaan dan perbedaan kondisi dari kedua gunung tersebut. Kaldera Gunung Bromo. Gunung Bromo atau dalam bahasa Tengger dieja Brahma, juga disebut kaldera Tengger. Gunung ini memiliki ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut dan berada dalam 4 wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Malang. Bentuk dari Gunung Bromo bertautan antara lembah dan ngarai dengan kaldera atau lautan pasir seluas sekitar 10 km persegi. Kaldera Dieng. Dieng terletak pada ketinggian lebih kurang 2.100 meter di atas permukaan laut yang membentang dari wilayah barat Kabupaten Wonosobo, wilayah timur Kabupaten Banjarnegara, wilayah selatan Kabupaten Batang, dan Kabupaten Pekalongan. Dieng merupakan kawasan vulkanik aktif yang juga gunung api raksasa berbentuk dataran luas dengan panjang kurang lebih 14 km dan lebar 6 km. Zona wisata. Setelah puas menikmati dan berburu indahnya matahari, para wisatawan akan melanjutkan perjalanan ke arah lautan pasir. Mobil akan beriringan dengan menuruni bukit yang curam dan ekstrim. Untuk menuju ke sana, para pengunjung yang mengambil paket wisata naik Jeep Toyota keluaran tahun 70-an, zona wisata tempat ini adalah melihat matahari terbit, pasir berbisik, Bukit Teletabis, dan Kawah Bromo. Pasir berbisik merupakan hamparan pasir yang sangat luas yang membentang di area Gunung Bromo. Pasir berbisik ini berada di sebelah timur Kawah Bromo, yakni di ketinggian 2.000 meter dari permukaan laut. Dinamai pasir berbisik karena dahulunya tempat ini menjadi lokasi syuting film dengan judul Pasir Berbisik. Namun, bukan berarti sebutan ini hanya berasal dari nama film. Sebenarnya pasir berbisik ini sebutan untuk angin yang menerbangkan butiran pasir di permukaan. Bukit Teletabis dan Padang Savana. Bukit Teletabis Gunung Bromo merupakan savana yang luasnya mencapai 382 hektar. Di tempat itu juga terdapat bukit-bukit yang dipenuhi warna hijau. Pengunjung akan disuguhi hamparan hijau bak permadani. Yang membuat warna hijau seragam itu adalah kombinasi dari tanaman di sana, antara lain pakis, ilalang, lavender, dan berbagai jenis rumput. Tempat tersebut kemudian mendapat julukan Bukit Teletabis karena pemandangannya mirip dengan bukit dan padang hijau di serial Teletubbies, film untuk anak-anak yang terkenal itu. Kawah Bromo. Setelah terlebih dahulu melewati lagi lautan pasir berbisik, kemudian kendaraan kembali diparkir berderet untuk menunggu wisatawan naik ke atas Kawah Bromo. Perjalanan naik ini dapat dilakukan
dengan dua alternatif, yaitu jalan kaki atau naik kuda. Jika tidak naik kuda, wisatawan harus berjalan kaki dari kaki gunung melalui jalan setapak yang menanjak sebelum akhirnya tiba di jalur anak tangga. Gunung Bromo terbentuk karena peristiwa letusan besar, membuat materi vulkanik terlempar ke tenggara sehingga membentuk lembah-lembah yang besar dan dalam. Bagi penduduk sekitar Gunung Bromo, suku Tengger, Gunung Bromo atau Gunung Brahma dipercaya sebagai gunung suci. Setiap setahun sekali masyarakat Tengger mengadakan upacara Yatnya Hasada atau Kasodo. Upacara ini bertempat di sebuah pura yang berada di bawah kaki Gunung Bromo dan dilanjutkan ke puncak Bromo. Zona wisata Kawah Dieng. Pada dasarnya, dataran tinggi Dieng adalah kaldera yang dikelilingi oleh gunung-gunung di sekitarnya, antara lain Gunung Prau, Bukit Sikunir, Gunung Pakuwojo, Gunung Bismo, serta komplek gunung lainnya. Zona komplek ini menawarkan wisata seperti kawah, telaga, dan komplek candi. Komplek candi. Kawasan dataran tinggi Dieng telah lama dikenal sebagai pusat temuan arkeologi. Dengan ditemukannya sejumlah candi dan sisa-sisa bangunan kuno non-pemujaan. Telaga. Telaga Warna, sebuah telaga yang sering memunculkan nuansa warna merah, hijau, biru, putih, dan lembayung. Telaga Pengilon, yang letaknya bersebelahan persis dengan Telaga Warna. Uniknya, warna air di telaga ini bening seperti tidak tercampur belerang. Keunikan lain yaitu membatasi Telaga Warna dengan Telaga Pengilon hanyalah rerumputan yang terbentuk seperti rawa kecil. Menikmati matahari terbit. Matahari terbit di Bromo, spot sunrise populer Gunung Bromo, panorama pagi di Gunung Bromo, salah satu daya tarik bagi para wisatawan untuk berkunjung ke Bromo adalah mengejar matahari, the golden sunrise of Bromo. Pos penanjakan adalah pos yang paling tinggi untuk melihat seluruh kawasan kaldera Bromo. Untuk melihat saat matahari terbit, tempat ini sudah disediakan tempat duduk setengah lingkaran yang berundak seperti tempat melihat titer. Matahari terbit di Dieng. Sunrise selalu menjadi panorama yang paling menarik untuk diabadikan. Keindahan sang surya membuat kita tak pantas mengabaikan ciptaannya dari segala sudut Dieng ini. Bukit Sikunir. Berkunjung ke dataran tinggi Dieng tidak lengkap kalau tidak mampir ke Bukit Sikunir Dieng.
Bukit kecil fenomenal ini terletak di kawasan wisata dataran tinggi Dieng. Salah satunya view sunrise dari puncak Sikunir yang sangat indah dan dikenal dengan Golden Sunrise Sikunir yang fenomenal. Kawasan penyangga Gunung Bromo. Kawasan penyangga adalah kawasan yang berada di bawah puncak gunung, di mana dalam hal ini daerah yang dihuni oleh penduduk lokal, di mana sepanjang jalan daerah menuju lokasi puncaknya umumnya adalah lahan pertanian, terutama sayur mayur dan buah-buahan. Di daerah Kecamatan Sukopuro, beragam komoditas ditanam di sana. Ada kentang, tomat, wortel, gubis, dan bawang pre. Hasil komoditas tersebut dipasok untuk memenuhi kebutuhan pasar hingga keluar Pulau Jawa. Swiss Van Java. Salah satu yang menarik dari kawasan menuju Gunung Dieng adalah pemandangan daerah pertanian dengan istilah kerennya Swiss Van Java. Untuk mencapai Swiss Van Java, pengunjung dapat masuk melalui pintu gapura yang bertuliskan PLTA Garung di Pasar Garung, Wonosobo. Inilah destinasi wisata tersembunyi di Wonosobo yang dijuluki Swiss Van Java karena memiliki jalan eksotis yang membelah gunung bagaikan menuju Swiss yang berada di Eropa. Dari sepanjang lembah ini pula terbentang jaringan listrik tegangan tinggi yang menambah suasana jadi tambah asing. Terutama bagi pencinta perjalanan dan pemandangan alam yang menakjubkan, kedamaian dan keindahan alam pegunungan Dieng menjadi tujuan yang tepat bagi mereka yang mencari pengalaman berbeda. Di sekitar jalan terdapat hamparan lahan pertanian masyarakat sekitar yang didominasi oleh hijaunya tanaman sayur mayur. Jarak lokasi ini sekitar 20 km dari ibu kota Kabupaten Wonosobo. Jalur Swiss Van Java yang dikenal sebagai jalan eksotis, jalan ini juga menjadi jalur alternatif menuju Dieng dari Wonosobo. Hanya saja kondisi jalan ini lumayan berbahaya untuk dilewati apabila belum terbiasa. Kebun bunga abadi ini berada di desa pintu masuk Gunung Bromo dari arah Pasuruan. Kebun seluas ini dikelola Desa Wisata Edelweiss, Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Kelompok Tani Huluyang yang beranggotakan masyarakat di Wonokitri yang berupaya melestarikan dengan cara membudidayakan tanaman ini. Mereka mengubah lahan kas desa seluas kurang lebih 1.200 meter. Dengan bantuan Bank Indonesia, mereka menyulap lahan sayur menjadi hamparan kebun Edelweiss. Dimulai sejak tahun 2018. Kini Desa wisata Edelweiss ini mulai ramai dikunjungi wisatawan, terutama yang berkunjung ke kawasan Desa Wisata Edelweiss di kawasan Gunung Bromo. Batu Angkruk. Salah satu tempat wisata baru di Dieng adalah Batu Angkruk yang ada di samping jalan utama Wonosobo Dieng.
Jarak wisata Batu Angkruk dari Dieng adalah sekitar 5 km dengan waktu tempuh kurang lebih 10 menit. Adapun wisata Batu Angkruk menyuguhkan keunikan spot-spot foto dengan latar belakang gugusan pegunungan. Semua itu membuat wisata Batu Angkruk ini sesuai dikunjungi bagi mereka pencinta foto selfie, terutama dengan latar belakang pemandangan indah yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Ada pula jembatan kaca yang bisa untuk tempat wisatawan. Tak hanya unik, wisatawan bisa sekaligus berfoto dengan panorama indah dari ketinggian di sini. Air terjun Sikarim. Apabila seluruh perjalanan di jalur Swiss Van Java selesai, maka jalan bisa dilanjutkan ke air terjun Sikarim. Untuk menuju lokasi Curug Sikarim, kamu harus melewati jalur yang sangat menantang. Curug Sikarim ini berada di dataran tinggi Dieng, juga berada di antara Gunung Bisma dan Gunung Sikunir. Setelah tiba di parkiran yang terasa sempit, kamu akan menuju jalan masuk yang ditata cukup bersih. Kamu akan merasakan udara yang sangat dingin ketika berada di Curug Sikarim. Keadaan alam yang berkabut pun akan kamu temui di sini. Menikmati keindahan alam yang tersaji di area curug adalah suatu keharusan. Namun, menikmati kesegaran air yang mengalirnya pun wajib kamu coba. Pegunungan Dieng kaya sumber daya air, terbukti dari adanya keberadaan telaga. Salah satu telaga yang cukup terkenal adalah Telaga Menjer. Telaga ini lokasinya tidak begitu terjal dan tidak terlalu jauh dari jalan utama. Jaraknya pun hanya sekitar 8 km dari pusat kota. Tepatnya lokasi berada di Desa Maron, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo. Telaga Menjer merupakan sebuah danau terluas yang berada di kaki Pegunungan Dieng. Dalamnya mencapai 45 meter dan berada di ketinggian 1.300 meter. Telaga Menjer juga dimanfaatkan masyarakat untuk pembangkit listrik tenaga air. Jadi, saat berkunjung ke sini akan melewati lokasi PLTA Garung terlebih dahulu. Menuju ke telaga tersebut mengikuti jalur pipa air sebagai fasilitas pembangkit listrik.